Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Miranti dari D4 Sistem Informasi Geografis. Di sini saya akan mendemonstrasikan praktikum pemrograman geospasial web acara pertama, yaitu HTML, CSS, Git, dan GitHub. Sebelumnya, saya akan memaparkan sedikit materi terkait praktikum ini. Yang pertama yaitu terkait dengan HTML. HTML sendiri merupakan kode dasar untuk membuat struktur dan tampilan pada halaman web. Pada HTML ini terdiri dari heading, paragraf, list, link, image, table, dan iframe. Pembelajaran HTML ini dapat dengan mudah dipelajari melalui website www.trischool yang akan saya tampilkan setelah ini. Kemudian terkait dengan CSS dan HTML style. Ini merupakan kode dasar untuk membuat tampilan dan desain pada halaman web. Kemudian terkait dengan GitHub, ini kita dapat membuat repositori, di mana repositori tersebut merupakan tempat penyimpanan project pada GitHub. Berikut ini merupakan website yang dapat digunakan untuk mempelajari terkait HTML. Sebagai contohnya, yaitu ada HTML heading. Ini terdapat script yang dapat digunakan, misalnya H1, H2, H3. Ini terkait dengan ukuran headingnya. Dapat dilihat pada example-nya ini. Kemudian saya akan menunjukkan script yang digunakan. Berikut merupakan tampilan Visual Studio Code-nya. Di sini yang pertama kita harus membuat file index HTML-nya dulu, berada di dalam folder htdocs di exam. Kemudian kita harus menampilkan kode dasar HTML-nya dulu dengan shift 1, kemudian tab. Di sini akan muncul kode dasarnya. Ini ada head, kepala, kemudian ada body, ada badannya, dan sebagainya. Yang pertama kita akan di head ini ada title, ini judulnya, judul webnya. Di sini ada acara 1 HTML dan CSS. Kemudian di sini ada body di badannya. Di sini ada heading 1, yaitu Kota Bandar Lampung, judulnya Kota Bandar Lampung. Kita dapat menampilkannya ini melalui exam dan live server. Kalau lewat exam, kita harus mengaktifkan Apache-nya terlebih dahulu. Kemudian kita beralih ke website dan mengetikkan localhost pgweb acara 1 sesuai folder yang digunakan. Maka akan muncul. Nah, kemudian untuk cara yang lainnya, ini kita menggunakan live server. Ini bisa install terlebih dahulu, kemudian kita bisa langsung ke Go Live di pojok kanan bawah. Ini langsung muncul. Kalau menggunakan live server ini akan otomatis terrefresh, tidak perlu melakukan refresh ulang. Akan mendeteksi perubahan pada kodenya. Kemudian selanjutnya ada heading 4, ini ada deskripsi, subbab deskripsi ini berisi deskripsi Kota Bandar Lampungnya. Di sini menggunakan tag P yaitu paragraf, yang diapit dengan section ini untuk memisahkan. Kemudian yang kedua ada subbab penduduk, ini berisi tabel. Ini yang pertama ini TH ini paling atas, judul tabelnya itu ada dua kolom, berarti ini ada 2 kolom, kolom penduduk dan kolom penjumlah. Kemudian ini pada baris kedua ada laki-laki dengan jumlah 603 jiwa ini. Kemudian bawahnya ada perempuan dan bawahnya lagi ada total. Kita dapat melihatnya, ini memiliki 2 kolom. Ini menulisnya per baris. Sama ya. Kemudian ada heading kecamatan, heading 4 juga. Ini menggunakan ordered list. Ordered list ini menampilkan kecamatan di Bandar Lampung ini dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Dapat dilihat juga. Ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian ada website. Pada website ini kita bisa menambahkan website Kota Bandar Lampungnya. Ini akan membuka tab baru. Kita coba. Websitenya kita klik. Nah, ini akan ke tab yang baru. Kemudian ada heading subbab galeri. Ini ada tagnya ada img. Ini kita bisa mengatur width-nya, tingginya atau lebarnya. Ini kita mengambil dari Google. Kemudian ada heading peta.
subbab peta, ini kita mengambilnya dari ini embed Google Map. Ini kita searchkan lokasinya, kemudian kita get HTML code. Nah, kemudian kita langsung salin di sini. Seperti itu. Di sini saya mengetikkannya itu Kota Bandar Lampung, terus muncul, dan langsung dikopikan ke sini. Kemudian ada heading keempat, yaitu kritik dan saran. Ini berisi label, nama, kemudian dengan ada ID-nya, name ID. Ini harus berupa teks. Kemudian ada label email, ini berupa format email. Kemudian ada kritik dan saran, ini juga dengan label. Kemudian ada button untuk submit, yaitu button kirim. Kemudian yang terakhir ini ada heading keempat, ini dibuat oleh ini nama pembuatnya. Di sini ada saya Alia Miranti dengan NIM dan kelas B. Kemudian ini juga setiap subbab itu ada sectionnya untuk memisahkan. Seperti itu. Di sini untuk strip CSS-nya ini kita buat di textile. Ini yang pertama H4 ini maksudnya adalah stylenya pada heading 4. Ini ada backgroundnya pink, kemudian paddingnya 10. Kemudian pada paragraf ini justify jadi rata tengah gitu. Dapat dilihat juga di sini. Nah, ini backgroundnya pink, kemudian yang ini justify, paragrafnya ini justify, rata tengah. Kemudian ada tabel, ini ada fontnya Arial, kemudian ada width-nya 100%. Kemudian ini juga terkait dengan tabelnya, ini terkait dengan warna. Ini kita dapat melihat tabelnya di sini. Ini warna yang dipilih tadi. Kemudian ini pada judulnya, pada main judul ini, pada heading 1 ini, langsung di sampingnya ini langsung ditulis style gitu. Ini colornya diatur, misal ini biru. Kemudian teks align ini letaknya kalau center itu berarti berada di tengah-tengah. Seperti judulnya ini berada di tengah-tengah. Nah, ini sebelumnya ini ada di main. Ini di main, khusus di main. Ini ada marginnya 50 sama padding. Ini biar tidak mepet sama layarnya. Kemudian ada shadow-nya dan ada radiusnya. Ini kita dapat melihat. Nah, ini tidak mepet. Kemudian ada shadow-nya, ada bayangan. Ini tampilan akhir untuk webnya seperti ini. Ini ada galeri, peta. Ini bisa di zoom. Kemudian ada menuliskan kritik dan saran dan dibuat oleh. Yang terakhir kita menggunakan GitHub ini untuk menyambungkan kode di Visual Studio Code-nya ke GitHub untuk dipublikasi. Ini yang pertama tuh kita harus membuat repository. Di sini saya sudah membuat repository. Ini repository yang saya buat dengan nama 2024 PG Web Acara 1. Di sini nanti akan ada kode untuk disalin. Kemudian kita masuk ke Visual Studio Code. Ini kita melakukan masuk ke terminal untuk mengecek versi. Kemudian ada config global username, ada config user email seperti yang tertera di layar ini. Kemudian nanti kita melakukan commit dan menautkan link yang sudah di copy tadi. Kemudian jika sudah selesai untuk menautkannya, maka pada halaman ini, pada halaman setting, ini nanti kita akan melakukan branch. Namanya ini branch ini. Kemudian kita dapat melihatnya jika sudah di branch, ini kan master udah root. Nah, kemudian di sini nanti akan muncul link menuju ke project yang sudah ditautkan tadi. Nah, kita dapat membuka seperti ini tampilannya, sudah sama.